Di sebuah hutan lebat yang tak tersentuh peradaban, hiduplah seekor ular raksasa bernama Araka. Tubuhnya sebesar batang pohon beringin, dan sisiknya memantulkan sinar matahari seperti kilauan zamrud. Ia adalah penjaga tua hutan itu, makhluk legendaris yang dihormati sekaligus ditakuti oleh semua penghuni hutan. Araka hidup sendiri selama berabad-abad, menjalani kehidupan penuh kedamaian di bawah naungan pepohonan purba. Namun, segalanya berubah pada suatu pagi yang dingin ketika ia mendengar tangisan kecil yang aneh di dekat sungai. Dengan hati-hati, Araka meluncur di antara semak belukar, matanya yang kuning menyipit, mencoba memahami suara itu. Di bawah pohon tua yang hampir tumbang, ia menemukan sesuatu yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Seorang bayi manusia, terbungkus kain lusuh, dengan pipi merah merona dan mata yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Araka mendekat, memiringkan kepalanya dengan penuh rasa ingin tahu. Bayi itu tidak menangis saat melihatnya, justru tersenyum dan mengulurkan tangannya yang kecil. Araka merasa ada sesuatu yang berbeda. Insting purbanya ingin pergi, tetapi hatinya berkata lain. Dengan lembut, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi itu, memberikan kehangatan dari tubuhnya yang bersisik dingin. Saat malam tiba, bintang-bintang menyaksikan pemandangan yang aneh. Seekor ular raksasa menjaga seorang bayi kecil dengan hati-hati. Hari demi hari berlalu, dan Araka merawat bayi itu. Ia memberikan nama Kira, yang berarti cahaya dalam bahasa kuno para pelindung hutan. Araka mengajari Kira cara hidup di hutan, mengenali tanaman beracun, mendengar suara angin, dan memahami bahasa hewan. Kira tumbuh menjadi anak yang tangkas dan penuh rasa ingin tahu. Ia bisa memanjat pohon seperti monyet, berenang seperti ikan, dan bergerak diam-diam seperti bayangan. Namun, yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya berbicara dengan hewan, sebuah bakat yang diwarisi dari energi magis Araka. Namun, ada satu aturan yang selalu Araka tanamkan dalam benak Kira. Jangan pernah pergi ke perbatasan hutan. Di sana, manusia tinggal, dan dunia mereka penuh dengan kebisingan dan perang. Pada suatu hari, Kira yang kini berusia 10 tahun menemukan jejak manusia di dekat sungai. Rasa penasaran menguasainya, dan ia mulai mengikuti jejak itu. Ia tak sadar bahwa seseorang juga memperhatikannya. Seorang pemburu dari desa manusia yang mendengar cerita tentang seorang anak liar yang hidup di hutan bersama seekor ular raksasa. Pemburu itu mengikuti Kira dan akhirnya menemukan sarang Araka. Dengan ketakutan yang bercampur dengan keserakahan, ia memutuskan untuk menangkap ular legendaris itu, percaya bahwa tubuh Araka bisa dijual dengan harga tinggi. Malam itu, Araka mencium aroma asing yang menyusup ke sarangnya. Dengan cepat, ia menyembunyikan Kira di bawah tubuh. Pemburu itu muncul, membawa jaring dan tombak. Araka mengeluarkan desisan yang menggetarkan tubuh, tetapi pemburu itu tak tertarik. Dia menyalakan api, mencoba mengusir Araka dari persembunyian. Pertarungan sengit pun terjadi. Araka melawan dengan seluruh kekuatannya, melindungi Kira dengan tubuhnya. Kira yang ketakutan akhirnya keluar dari persembunyian dan berteriak, "Hentikan!" Pemburu itu terkejut melihat seorang anak manusia muncul dari balik tubuh ular. "Kau manusia," serunya. "Mengapa kau berpihak pada monster ini?" Kira menjawab dengan lantang, "Ia bukan monster, ia adalah keluargaku." Namun pemburu itu tidak mendengarkan. Ia melemparkan tombaknya ke arah Araka, tetapi Kira melompat dan menahan tombak itu dengan tangannya. Darah mengalir dari lengannya, tetapi ia tidak mundur. Melihat keberanian Kira, hewan-hewan hutan yang diam selama ini mulai keluar dari persembunyian mereka. Burung-burung, harimau, rusa, bahkan serigala datang membantu Araka. Pemburu itu akhirnya melarikan diri, kalah oleh kekuatan hutan. Setelah pertempuran itu, Araka menyadari bahwa Kira tidak lagi aman di hutan. Dunia manusia sudah mengetahui keberadaannya, dan akan ada lebih banyak pemburu yang datang. Dengan hati yang berat,
Araka memutuskan untuk membawa Kira ke desa manusia di tepi hutan. Di tepi desa, Kira memeluk Araka untuk terakhir kalinya. "Aku tidak ingin pergi," bisik. Araka menyentuh pipi Kira dengan ujung loncongnya. "Kau harus hidup di dunia yang lebih aman, Kira. Tetapi ingatlah, aku selalu ada di sini. Jika kau membutuhkan aku, panggil saja namaku." Dengan air mata, Kira melangkah ke desa, meninggalkan hutan yang telah menjadi rumahnya. Araka menyaksikannya dari kejauhan, lalu kembali ke dalam hutan, membawa kenangan tentang anak manusia yang pernah dia lindungi. Bertahun-tahun kemudian, Kira tumbuh menjadi seorang pemimpin bijak di desanya. Ia mengajari penduduk desa cara hidup berdampingan